Di masa depan, ketika perjalanan luar angkasa sudah menjadi hal biasa, sebuah kapal antariksa melintasi galaksi baru, seluruh awak kapal tertidur berkat teknologi tabung hibernasi, kecuali seorang pria yang mencoba menebak-nebak kehidupan para penumpang lain hanya dari aroma tubuh mereka. Tiba-tiba, seorang pilot Caroline Fry dan co-pilot Greg Owens tersentak bangun dari kapsul mereka lalu bergegas ke panel kendali. Dan di sana mereka baru sadar bahwa kapal telah terdorong masuk ke atmosfer sebuah planet dengan gravitasi yang membuatnya jatuh dalam kecepatan tinggi. Owens berusaha meminta bantuan, tetapi antena komunikasi sudah rusak. Caroline bergegas ke kursi pilot dan melepaskan beberapa bagian kapal sebelum membuatnya berputar untuk mengurangi kecepatan. Kapal memang melambat sedikit, tetapi itu belum cukup sehingga ia mulai mempertimbangkan untuk melepaskan kapsul-kapsul penumpang demi menyelamatkan kapal. Dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun berada, ingatlah selalu masa lalu boleh membentukmu tapi jangan biarkan ia mengurungmu. Seperti biasa saya akan bercerita yang tentu saja tentang sebuah film. Dan kali ini berjudul Pitch Black, sebuah film yang rilis pada tahun 2000 dengan dibintangi oleh para aktor yang kemampuan aktingnya sudah tidak perlu diragukan. Oleh karena itu janganlah kelamaan, segera kopi disiapkan dan mari cerita kita lanjutkan. Akhirnya kapal itu mendarat di permukaan planet dan meluncur di atas tanah sejauh beberapa mil, membuatnya kehilangan semakin banyak bagian tubuhnya. Petugas hukum William Jones terlempar keluar dari kapsulnya selama proses ini dan harus berpegangan erat agar tidak jatuh menembus dinding-dinding yang runtuh. Ketika kapal akhirnya benar-benar berhenti, para awak keluar dari kapsul mereka dan mendapati bahwa hanya tersisa sedikit yang selamat. Jones menyadari pistolnya hilang dan kembali ke kapsulnya untuk mencari, namun tiba-tiba awak lain membuka kapsul-kapsul yang masih tertutup dan menemukan beberapa penumpang lagi, meski sebagian besar sudah menjadi jasad. Caroline mencari keberadaan Owens di antara reruntuhan dan menemukan bahwa tubuhnya tertusuk oleh sebatang logam. Mereka tidak memiliki obat-obatan sama sekali karena bagian kabin tempat obat disimpan sudah hancur, sehingga Caroline mengusir semua orang keluar dari ruangan itu dan menemani Owens hingga ia menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah itu, para awak memeriksa keadaan planet dan mendapati bahwa gurun di sekitar mereka memiliki menara-menara misterius di kejauhan, 3 matahari yang bersinar sekaligus, dan kompas yang tidak lagi berfungsi. Para awak berterima kasih kepada Caroline karena telah menyelamatkan mereka dan mulai memanggilnya kapten, sesuatu yang justru membuat wanita itu merasa bersalah karena sempat ingin mengorbankan mereka semua. Three sons? Bloody hell. Kemudian Caroline melihat seorang pria bernama Riddick dan Jones menjelaskan bahwa pria itu adalah seorang narapidana berbahaya yang kabur dari penjara berpengamanan maksimum, sekaligus mengungkapkan bahwa mata Riddick telah dimodifikasi lewat operasi agar bisa melihat dalam gelap. Selanjutnya, kelompok itu memeriksa muatan kapal dan menemukan persediaan minuman senang, tetapi tidak ada air sama sekali. Saat semua orang lengah, Riddick memperhatikan bahwa bagian atas balok logam tempatnya diikat ternyata patah, lalu ketika para awak menyadari Riddick telah hilang, mereka segera mengambil berbagai senjata dan bersiap memburu sekaligus mencari air. Untuk mempermudah, mereka membagi tugas, sebagian tetap tinggal untuk menjaga kapal, sementara sisanya pergi menjelajahi area sekitar.
Mereka sempat melihat beberapa pohon di kejauhan, tetapi begitu mendekat, mereka kecewa karena ternyata pohon itu bagian dari tulang raksasa. Apa yang mampu membunuh makhluk sebesar itu? Kelompok itu terus memeriksa sekeliling tanpa menyadari bahwa Riddick sedang bersembunyi di antara tumpukan tulang tersebut. Sambil beristirahat sejenak, Caroline mengaku kepada Jones bahwa ia sempat hampir mengorbankan seluruh penumpang demi menyelamatkan diri sendiri. Saat perhatian Caroline teralihkan, Riddick diam-diam memotong beberapa helai rambutnya. Tak lama setelah itu, ketiga anak asuh sang imam yang berniat menuju New Mekah bernama Abu Al-Walid menemukan sebuah mainan robot yang terkubur di dalam pasir. Temuan ini menuntun kelompok menuju sebuah pemukiman manusia yang telah lama ditinggalkan, penuh dengan pot dan kendi, pertanda bahwa dulu tempat ini pernah memiliki sumber air. Caroline menemukan sebuah miniatur tata surya planet ini dan mengetahui bahwa karena posisi ketiga mataharinya, tempat ini tidak pernah mengalami malam hari. Ia juga senang menemukan sebuah pesawat kecil di sana, tetapi sayangnya pesawat itu sudah kehabisan daya dan kedua sayapnya rusak. Sementara itu, di reruntuhan kapal, pria bernama Paris memberitahu Saza dan Jack bahwa ia mendengar suara aneh. Jack mengintip lewat sebuah lubang di dinding dan pria itu ditembak dari belakang oleh Zeke, kekasih Saza, yang mengira pria itu adalah Riddick. Sementara itu, Riddick yang asli justru sedang bersantai di dekat sana sambil minum. Setelah kejadian itu, Zeke selesai menggali kuburan dan mulai membawa semua mayat kru. Ia melihat sebuah lubang di dinding kuburan dan mendekat untuk memeriksanya, namun Saza datang setelah mendengar suara tembakan, tetapi semuanya sudah terlambat. Yang tersisa di sana hanyalah darah Zeke. Saat Saza mendongak, ia melihat Riddick dan langsung mengira Riddick yang melakukannya. Beberapa saat kemudian, Riddick kembali dirantai di dalam bangkai kapal. Caroline menanyakan lokasi tubuh Zeke, tetapi Riddick hanya mengatakan bahwa bukan dirinya yang harus mereka takuti. Ia membuat Caroline terkejut saat tiba-tiba berdiri dan memperlihatkan matanya yang tak biasa. Ya, mata itu membuat Riddick bisa melihat dalam gelap, tetapi terasa sakit saat terkena cahaya siang. Riddick lalu mengakui bahwa ia memang pernah membunuh orang di masa lalu, namun ia bersikeras bahwa tidak membunuh Zeke. Karena itu, menurutnya mereka harus memeriksa lubang tersebut sekali lagi lebih dalam. Jones mengira Riddick berbohong, tapi Caroline memutuskan masuk ke dalam lubang dengan tali yang diikat ke tubuhnya untuk berjaga-jaga. Setelah merangkak cukup lama, Caroline berhasil mencapai sebuah gua kecil. Di sana ia menemukan banyak lubang di langit-langit yang ternyata merupakan pilar-pilar tinggi yang mereka lihat dari permukaan. Ia juga mendengar suara ketika sesuatu bergerak di dalam kegelapan. Saat menoleh, Caroline menemukan kaki Zeke dan pada saat yang sama, untuk sesaat, Caroline terlihat sudah aman, namun makhluk-makhluk itu kemudian mulai menarik talinya. Caroline pun kembali terseret masuk ke dalam lubang. Karena itu, Jones dan Abu segera berlari untuk memotong tali tersebut agar bisa menyelamatkannya lagi. Setelah kejadian itu, Jones menemui Riddick dan menjelaskan situasinya. Sebelum membebaskan Riddick sepenuhnya, Jones memberitahu seluruh kelompok bahwa Riddick sebenarnya memiliki kemampuan untuk menerbangkan pesawat. Menurut Jones, keahlian itulah salah satu alasan mengapa Riddick begitu berbahaya dan sulit ditangkap selama ini. Sebab ia pernah kabur sebelumnya dengan cara mencuri dan menerbangkan sebuah pesawat. Informasi ini membuat para penyintas menyadari bahwa Riddick bukan hanya berguna karena penglihatan malamnya, tetapi juga karena ia berpotensi menjadi satu-satunya orang yang bisa membantu menerbangkan pesawat kecil mereka keluar dari planet ini. Caroline pun mulai mempertimbangkan bahwa keberadaan Riddick meski beresiko bisa menjadi aset penting bagi rencana penyelamatan mereka. Dengan mempertimbangkan itulah, Jones akhirnya
Setelah itu, Riddick setuju untuk membantu. Selanjutnya, para penyintas mengumpulkan semua barang mereka dan mengambil satu sel daya dari bangkai kapal. Mereka lalu kembali ke pemukiman yang sebelumnya mereka temukan. Sementara para penyintas menyalakan mesin penghasil kelembaban yang memberi mereka sedikit air, Caroline mencoba menyesuaikan sambungan listrik lama pada pesawat kecil agar bisa menggunakan sel daya modern. Setelah memeriksa sistem pesawat, mereka mengetahui bahwa pesawat itu masih membutuhkan 4 sel daya lagi agar bisa lepas landas. Saat menjelajah pemukiman, para penyintas menemukan berbagai macam peralatan. Pada momen ini, Jack mencukur rambutnya dan memakai sepasang kacamata. Jack melakukan itu karena ia menganggap Riddick sebagai idolanya. Di sela-sela kesibukan memperbaiki pesawat dan mencari air, Caroline perlahan mulai merasa nyaman dan percaya kepada Jones yang selama ini tampil sebagai sosok penegak hukum yang tegas namun bisa diandalkan. Keduanya sering berbincang bersama, selain berbagi rencana dan kekhawatiran, bagi Caroline, kehadiran Jones terasa menenangkan di tengah situasi yang penuh tekanan, apalagi setelah kehilangan Greg dan harus memikul tanggung jawab sebagai pemimpin kelompok. Riddick menemukan sebuah ruang pengeboran inti yang secara misterius terkunci dengan rantai dari dalam. Saat kelompok itu beristirahat, mereka menduga para penghuni lama tempat tersebut adalah para ahli geologi. Mereka juga bertanya-tanya mengapa para penghuni itu pergi. Menurut Riddick, mereka semua dibunuh oleh makhluk misterius. Sementara itu, Ali, putra Abu, menemukan dinding yang rusak di ruang pengeboran inti dan masuk ke dalamnya, dan sangat disayangkan. Para penyintas mendengar teriakannya dan menembak pintu hingga terbuka agar bisa masuk ke ruang pengeboran inti. Awalnya ruangan itu tampak kosong, namun saat Abu membuka pintu lainnya, saat keluarga itu menguburkan Ali, para penyintas melihat ke dalam lubang besar tersebut menggunakan suar. Di sana mereka menemukan banyak kerangka. Riddick menjelaskan bahwa mungkin para ahli geologi dulu bersembunyi di ruangan itu karena pintu tebalnya bisa menahan serangan para predator. Namun makhluk-makhluk itu tetap berhasil masuk melalui ruang bawah tanah. Di tengah suasana duka setelah pemakaman Ali, Abu Al-Walid mencoba mendekati Riddick dan meyakinkannya bahwa Tuhan tetap mengawasi serta peduli pada mereka, sekalipun keadaan terlihat begitu suram. Riddick menanggapinya dengan nada sinis, mempertanyakan bagaimana mungkin seseorang yang menghabiskan separuh hidupnya di penjara dan dibuang sejak bayi bisa dengan mudah percaya pada Tuhan yang penuh kasih. Meski begitu, Riddick mengakui bahwa ia sebenarnya percaya Tuhan itu ada, hanya saja ia memilih untuk membencinya atas segala penderitaan yang telah dialami sepanjang hidup. Abu tidak membalas dengan amarah, melainkan tetap tenang dan menegaskan bahwa ketidakpercayaan atau kebencian Riddick pada Tuhan tidak lantas berarti Tuhan tidak percaya atau tidak peduli pada Riddick. Luar biasa keimanan Abu Al-Walid. Saat Shazam minta maaf kepada Riddick karena sempat mengira ia membunuh Zeke, Jones menyadari bahwa semua makhluk di planet ini takut dengan cahaya matahari. Sementara itu, Caroline menemukan sampel pengeboran inti yang bertanggal dan bulan yang sama, tapi 22 tahun lalu, ia kembali ke model planet dan mengubah tanggalnya untuk memeriksa posisi planet-planet pada masa sekarang. Ternyata, sebentar lagi akan terjadi gerhana yang membuat planet itu berada dalam kegelapan total, artinya para predator akan bebas berkeliaran. You're not afraid of the dark, are you? Caroline yang cemas mengumumkan bahwa mereka harus segera menyelesaikan perbaikan pesawat dan membawa sel-sel daya sebelum kegelapan datang. Secara pribadi, Jones memperingatkannya bahwa terakhir kali Riddick kabur, ia menerbangkan sebuah pesawat dan membunuh pilotnya. Karena itu, mereka tidak boleh membawa sel-sel daya sampai saat-saat terakhir. Setelah itu, Jones buru-buru keluar dari kapal untuk muntah di luar. Riddick melihat tubuh Jones gemetar dan menebak bahwa ia sedang mengalami sakau. Beberapa menit kemudian, Riddick juga berbicara dengan Caroline secara pribadi. Ia mengungkapkan bahwa Jones bukan polisi, melainkan pemburu bayaran yang belum membunuh Riddick karena harga Riddick lebih tinggi jika dalam keadaan hidup. Riddick juga memberitahu Caroline bahwa Jones adalah pecandu. Caroline yang marah langsung pergi untuk menemui Jones, yang kebetulan sedang dalam tanda kutip menggunakan. Setelah Jones mengakui bahwa ia bukan polisi, Caroline menemukan simpanan obat miliknya. Obat itu sebenarnya bisa menyelamatkan Greg, tetapi Jones menyembunyikannya agar bisa dipakai sendiri untuk kesenangan. Jones segera memotong ucapan itu dengan menunjukkan bekas luka dari pertarungannya melawan Riddick, yang mana luka itu sangat membutuhkan obat khusus.
Ketika para penyintas keluar, mereka menyadari bahwa planet-planet sudah bergerak semakin dekat, sehingga kegelapan akan segera tiba. Saza selesai memperbaiki kendaraan Sandcat, lalu para penyintas menaikinya untuk kembali ke bangkai kapal. Saat langit mulai berubah hitam, mereka bekerja secepat mungkin untuk memuat semua sel daya ke kendaraan. Sayangnya mereka tidak cukup cepat. Pada saat itu mereka mendengar suara pekikan dan melihat semua predator terbang keluar dari pilar-pilar tinggi. Semua orang berlari mencari tempat berlindung, tapi Saza dan Riddick tertinggal di belakang, dan sangat disayangkan Saza tidak seberuntung itu. Setelah kejadian itu, para penyintas bergerak di sekitar bangkai kapal sambil terus mendengar pekikan monster-monster tersebut. Mereka menduga predator menggunakan suara untuk melihat dalam gelap seperti kelelawar. Mereka juga mendengar sesuatu bergerak di dalam dinding. Paris ingin keluar sehingga yang lain harus menahannya. Lalu Abu berhasil membuka sebuah kontainer dan segera para penyintas bersembunyi di dalamnya sebelum ia menguncinya tiba-tiba. You going? Hey, Paris! Kemudian Riddick menemukan obor las dan membakar lubang di dinding belakang agar kelompok itu bisa masuk ke ruang kargo. Saat yang lain memindahkan barang-barang untuk menutup lubang tersebut, Riddick melihat sekeliling ruangan. Ia melihat seekor predator kecil bersembunyi di sudut. Pada saat itu, Hasan, putra kedua Abu, juga melihat makhluk tersebut. Riddick menyuruh Hasan tetap diam agar tidak terdeteksi, namun salah satu tembakan berhasil membunuhnya. Tubuh predator itu jatuh di depan kelompok tersebut. Mereka pun menyadari bahwa cahaya bisa membakar kulit predator. Setelah itu, para penyintas berdiskusi tentang apa yang harus mereka lakukan. Caroline ingin berjalan kembali ke pemukiman sambil membawa sel-sel daya dan menggunakan senter mereka sebagai perlindungan. Sementara Jones menganggap rencana itu terlalu berbahaya dan mereka sebaiknya menunggu sampai gerhana berakhir. Namun Abu mengingatkan bahwa gerhana itu bisa berlangsung sangat lama. Caroline juga menegaskan bahwa bersembunyi tidak berhasil menyelamatkan para ahli geologi dulu. Lalu saat perdebatan memanas dan Jones mulai ingin bertindak kasar, setelah mengambil obor las dan semua senter yang bisa mereka temukan, kelompok itu bersiap keluar. Riddick berjalan paling depan karena ia bisa memandu mereka menggunakan penglihatan malamnya. Sayangnya tidak disangka-sangka, setelah itu, para penyintas mencapai kabin utama dan merakit sebuah kereta luncur dari beberapa potongan logam. Kereta itu digunakan untuk membawa sel-sel daya dan tabung-tabung cahaya. Riddick menyuruh semua orang memeriksa tubuh mereka untuk memastikan tidak ada luka. Ia memperingatkan bahwa predator mungkin bisa mencium bau darah. Setelah semuanya siap, kelompok itu kembali melanjutkan perjalanan. Para predator selalu berada di dekat mereka, namun makhluk-makhluk itu tidak berani mendekat karena cahaya. Ketika obor las berhenti menyala, Paris mencoba mengambil sebuah senter dan tanpa sengaja menjatuhkannya. Jack keluar dari lingkaran cahaya untuk mengambil senter itu kembali. Seekor monster mencoba menyerangnya sehingga Abu langsung melompat ke atas Jack untuk melindungi. Karena panik, Paris pun merangkak menjauh. Saat bergerak, ia menarik tabung-tabung cahaya hingga merusak baterai yang membuat lampu tetap menyala. Paris berhenti ketika menyadari dirinya berdarah dan itu menjadi akhir baginya. Riddick dapat melihat kejadian itu dengan sangat jelas dalam kegelapan. Setelah menyalakan beberapa obor dan suar, kelompok itu menyadari ada jejak mereka sendiri di tanah. Mereka pun khawatir kalau sebenarnya mereka tersesat. Riddick menjelaskan bahwa ia sengaja memutar lebih jauh karena butuh waktu untuk berpikir, sebab ada ngarai di depan mereka. Riddick juga menunjukkan bahwa Jack sedang berdarah dan mengungkap bahwa Jack adalah seorang gadis. Jack pun mengaku ia selama ini berpakaian seperti laki-laki agar anggota kru lain tidak mengganggunya. Karena Jack sedang haid, para predator ternyata sudah mengikuti bau darahnya sejak tadi. Caroline berpikir keluar dari kapal adalah kesalahan dan mereka harus kembali.
Jones langsung marah dan mulai menghina Caroline. Abu kemudian membela Caroline. Hal itu membuat Jones memberitahu semua orang bahwa Caroline hampir saja membuang mereka semua ketika kecelakaan kapal terjadi. Karena Jones dan Riddick terus bergerak maju, yang lain tidak punya pilihan selain mengikuti mereka saat melintasi daratan bertulang. Jones mengatakan bahwa Riddick seharusnya melempar Jack kepada para makhluk itu sebagai umpan. Ucapan itu membuat Riddick murka, lalu mengatakan mereka butuh umpan yang lebih besar, yaitu Jones dan saat Riddick menghilang ke dalam kegelapan, seekor predator menungkik turun dan membuat Jones terjatuh. Setelah itu, Riddick kembali bergabung dengan para penyintas yang sedang berlari kembali ke bangkai kapal. Riddick membuat mereka paham bahwa kembali ke sana adalah ide buruk, karena itu mereka mulai menuju pemukiman lagi. Saat mereka melintasi daratan bertulang, Riddick merisa tengkorak predator dan menyadari bahwa makhluk itu memiliki titik buta di antara kedua telinganya. Tak lama kemudian, akhirnya mereka tiba di ngarai dan kelompok itu mulai berlari untuk menyeberanginya, sementara Riddick membawa sel-sel daya. Secara mengejutkan, para predator itu mulai saling bertarung dan bangkai mereka berjatuhan ke tanah, sehingga para penyintas harus menghindari potongan tubuh serta darah yang jatuh. Ada kerangka besar di tengah ngarai, sehingga kelompok itu harus memperlambat langkah untuk lewat di bawahnya. Tiba-tiba, salah satu tubuh monster yang tergeletak bangkit dan meraih kaki Sulaiman, putra terakhir Abu. Hal itu membuat Sulaiman menjatuhkan obornya. Abu menahan Sulaiman, lalu saat obor-obor itu menakuti predator, ia berhasil menarik putranya kembali. Kini Sulaiman mengalami luka berdarah yang harus segera dibalut. Mendapat celah, Riddick mengeluarkan pisau dan dengan cepat membunuh makhluk tersebut. Kini kelompok itu bisa terus bergerak meskipun Sulaiman kesulitan berlari dan Abu harus membantunya. Keadaan semakin buruk ketika hujan mulai turun dan memadamkan sebagian besar obor mereka. Saat Jack dan Caroline berusaha melindungi api terakhir, seekor predator di atas ngarai menjulurkan ekornya ke bawah dan menculik Sulaiman. So where the hell's it got now? Kemudian Riddick menemukan sebuah gua di dinding ngarai. Ia menyuruh Caroline, Jack, dan Abu bersembunyi di dalam gua dengan api terakhir. Setelah itu, Riddick kembali berjalan membawa sel-sel daya. Sementara Riddick mencapai pemukiman dan menyalakan pesawat, 3 orang di dalam gua mulai cemas karena mereka bisa mendengar suara makhluk-makhluk itu dan api mereka hampir padam. Untungnya gua itu dipenuhi siput bercahaya. Mereka memasukkan siput-siput itu ke dalam botol untuk membuat obor baru. Karena mengira Riddick akan meninggalkan mereka, Caroline keluar dari gua. Ia menemukan Riddick di dalam pesawat. Tepat sebelum ia bisa lepas landas, Riddick menolak membantunya menyelamatkan yang lain dan malah menawarkan agar mereka berdua kabur bersama. Namun, Riddick dengan mudah mengalahkan Caroline dan menempelkan pisau ke lehernya. Ia menuntut jawaban apakah Caroline rela mati demi Jack dan Abu. Di dalam gua, Abu dan Jack melihat batu penutup bergerak dan mengira semuanya sudah berakhir, namun ternyata tanpa membawa sel-sel daya, kelompok itu bisa berlari lebih cepat melewati ngarai. Meski begitu, masih ada beberapa predator, jadi Riddick menyuruh semua orang saling berpegangan tangan dan terus berlari. Caroline, Abu, dan Jack segera tiba di pemukiman dan bergegas masuk ke pesawat. Namun Riddick terpleset di lumpur saat membantu mereka dan tertinggal di belakang. Seekor predator mengikutinya sampai ke pemukiman, sehingga Riddick harus menghadapinya secara langsung.
Abu berpikir mereka sebaiknya segera pergi, namun Caroline ragu ketika mendengar Riddick berteriak. Ia mengikuti suara itu dan menemukan Riddick tergeletak di tanah dengan luka parah. Riddick hampir tidak bisa bergerak, tetapi Caroline menolak menyerah dan berusaha menolongnya. Saat mereka hendak pergi, sangat disayangkan. Beberapa menit kemudian, Riddick sudah berada di dalam pesawat bersama Abu dan Jack yang menyalakan semua mesin, tetapi tiba-tiba mematikannya kembali dan film pun ditutup dengan menampilkan pesawat mencapai luar angkasa. Jack bertanya kepada Riddick apa yang akan mereka katakan kepada pihak berwenang nanti. Riddick menjelaskan bahwa mereka akan mengatakan Riddick telah mati di suatu tempat di planet itu. Ucapan itu menunjukkan bahwa Riddick yang lama seolah telah mati di sana. Dan tamat. Film ini sempat mendapat pujian sebagai salah satu film horor antariksa paling cerdas di awal tahun 2000-an. Tapi di balik ketegangannya yang efektif, film ini sebenarnya menyisakan banyak sekali pertanyaan yang tidak pernah benar-benar dijawab di layar. Sebagian jawabannya baru muncul bertahun-tahun kemudian lewat komik, video game, dan sequel, dan sebagian lainnya sampai sekarang masih menjadi misteri. Sebenarnya film ini sedikit lebih murah hati soal latar belakang Riddick dibanding yang sering diingat orang. Hanya saja informasinya diselipkan lewat dialog singkat, bukan lewat kilas balik. Dalam salah satu percakapannya, Riddick sempat menyinggung sekilas masa lalunya sendiri, bahwa ia menghabiskan seluruh hidupnya dikurung di penjara dengan kekang kuda di mulut, dan bahwa hidupnya bermula dari tempat sampah di belakang sebuah toko minuman keras, dengan tali pusar masih melilit lehernya saat ditemukan. Namun film sengaja tidak pernah menjelaskan lebih jauh dari itu, siapa yang membuangnya, penjara mana saja yang pernah ia huni, atau kejahatan apa persis yang membuatnya dijuluki pembunuh. Bahkan saat Paris bertanya soal identitasnya, Riddick hanya menjawab singkat, narapidana kabur, pembunuh, tanpa rincian lebih lanjut soal berapa banyak orang yang sudah ia bunuh, atau dalam situasi seperti apa. Soal matanya sendiri, satu-satunya penjelasan yang diberikan film adalah bahwa ia dioperasi di penjara agar bisa melihat dalam gelap. Dengan konsekuensi matanya jadi sangat sensitif terhadap cahaya siang. Film tidak pernah merinci prosedurnya, siapa yang melakukannya, atau kenapa ia rela menjalani operasi se-ekstrim itu. Baru lewat komik pendek Pitch Black Slam City, terungkap bahwa Riddick membayar operasi ilegal itu dengan sebungkus rokok Kool. Dilakukan secara sembunyi-sembunyi oleh seorang dokter hewan di dalam fasilitas penjara Ursa Luna. Detail yang sama sekali tidak disinggung di dalam film utama. Menariknya, cerita asal-usul mata ini justru direvisi lewat video game The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay yang berperan sebagai prequel resmi. Di sana, kemampuan melihat dalam gelap Riddick ternyata bukan didapat dari operasi bayaran biasa, melainkan dibangkitkan oleh sosok misterius bernama Shirah, seorang Furian yang muncul lewat semacam penglihatan atau bisikan goib, tepat setelah seorang tahanan lain bernama Pop Joe mengobati luka lengan Riddick dan memperingatkannya untuk jangan percaya matanya. Dengan kata lain, ada dua versi asal-usul yang saling bertentangan dari materi resmi waralaba ini sendiri, dan sampai sekarang tidak pernah benar-benar dijelaskan mana yang dianggap canon oleh sutradara dan penulis utamanya. Yang jauh lebih besar lagi, film ini tidak pernah mengisyaratkan sama sekali bahwa Riddick sebenarnya bukan manusia biasa. Baru di sequelnya terungkap bahwa ia adalah salah satu Furian terakhir yang tersisa dari sebuah ras prajurit yang nyaris dimusnahkan total oleh bangsa Necromonger setelah seorang peramal mengatakan bahwa seorang pria Furian kelak akan menjatuhkan pemimpin mereka. Bahkan detail dibuang di tempat sampah dengan tali pusar melilit leher yang tadinya terdengar seperti kisah masa kecil biasa, belakangan tersirat sebagai ingatan yang terdistorsi dari peristiwa pembantaian Furia itu sendiri. Bukan dibuang oleh ibunya, melainkan nyaris dicekik langsung oleh perwira Necromonger bernama Zilau yang mengira bayi itu sudah mati. Kemampuan melihat dalam gelapnya pun dalam konteks ini sebenarnya adalah bakat bawaan ras Furiannya, khususnya golongan Alpha Furian yang punya kekuatan dan daya tahan di atas rata-rata. Materi pendukung lain seperti novelisasi dan dokumen latar belakang resmi waralaba ini bahkan menambahkan lapisan cerita yang sama sekali tidak muncul di film manapun, bahwa sebelum dipenjara, Riddick sempat menjadi tentara bayaran yang bergabung dengan pasukan E-Tech dalam sebuah konflik bernama Wailing Wars, dan menjadi satu-satunya yang selamat dari 500 orang dalam pasukannya. Sebuah detail yang oleh banyak sumber dicurigai bukan kebetulan, melainkan karena Riddick sendiri yang membunuh sebagian besar rekan setimnya, meski tidak pernah dijelaskan secara pasti.
sendiri. Dari sinilah pula ia diduga mempelajari cara menerbangkan pesawat, kemampuan yang baru benar-benar relevan saat Jones mengungkapkannya kepada kelompok di Pitch Black. Riwayat panjangnya dengan Jones sendiri disebut sudah dimulai jauh sebelum peristiwa Pitch Black, termasuk satu momen ketika keduanya sempat bekerja sama kabur dari penjara Butcher Bay sebelum Riddick akhirnya mengkhianati Jones dengan menyuntikkan morfin milik Jones sendiri ke tubuhnya dan meninggalkannya. Terus soal Predator gimana bang? Oke, film ini tidak pernah sekalipun menyebutnya, tapi Predator bersayap yang mengejar-ngejar kelompok penyintas disebut Bioraptor. Istilah itu baru muncul belakangan lewat materi pendukung resmi seperti wiki dan bahan promosi waralaba. Yang lebih mencolok lagi, makhluk-makhluk ini punya kontradiksi biologis yang tidak pernah dijelaskan. Mereka hidup di planet yang nyaris tidak pernah gelap karena diapit 3 matahari, tapi justru punya sensitivitas ekstrim terhadap cahaya, sampai bisa terbakar hanya karena sorotan senter kecil. Bagaimana mereka bisa berevolusi dengan kelemahan sebesar itu di planet siang harinya berlangsung puluhan tahun tanpa henti sama sekali tidak disinggung. Namun ada beberapa teori yang menarik, mungkin untuk sekedar menambah informasi. Berikut. Salah satu teori paling populer menyebutkan bahwa kepunahan massal di planet ini sebenarnya dipicu oleh tim geolog itu sendiri. Ketika pertama kali tiba, mereka diduga panik melihat makhluk-makhluk raksasa karena ukurannya yang menyeramkan, lalu memusnahkan mereka dan membiarkan bangkainya membusuk begitu saja. Padahal makhluk-makhluk raksasa itulah yang biasanya jadi mangsa alami Bioraptor. Jadi ketika Bioraptor akhirnya muncul lagi 22 tahun kemudian, sumber makanan utama mereka sudah lenyap, hanya menyisakan tulang kering. Karena kelaparan, Bioraptor pun terpaksa memangsa tim geolog itu sendiri dan pola itu berlanjut sampai ke rombongan Riddick. Ada sesuatu yang janggal di film. Bioraptor terlihat saling membunuh sesama mereka sendiri saat terbang, tapi bangkainya dibiarkan jatuh begitu saja tanpa dimakan. Padahal mereka jelas mampu memangsa manusia sambil terbang. Ini memunculkan teori bahwa perilaku itu bukan soal makanan, melainkan tanda bahwa populasi Bioraptor sudah tumbuh terlalu besar tanpa predator alami yang mengendalikan jumlah mereka. Sampai-sampai mereka mulai saling membunuh hanya karena kepadatan populasi. Semacam sinyal bahwa spesies ini sebenarnya sedang menuju kepunahannya sendiri. Ada juga teori yang lebih ambisius, mencoba menyambungkan Pitch Black dengan waralaba Chronicles of Riddick, bahwa kepunahan hampir seluruh kehidupan permukaan di planet ini sebenarnya bukan murni ulah Bioraptor, melainkan efek samping dari senjata eksperimental milik bangsa Necromonger, disebut Conquest Icon, yang pernah diuji coba di planet itu. Senjata itu melenyapkan seluruh kehidupan di permukaan, tapi tidak menyentuh makhluk bawah tanah seperti Bioraptor, sehingga predator-predator yang biasanya menjaga populasi Bioraptor tetap terkendali, ikut lenyap, membuat Bioraptor berkembang biak tanpa kendali. Teori-teori ini memang tidak pernah dikonfirmasi langsung oleh sutradara, tapi cukup populer di kalangan penggemar karena bisa dibilang menambal beberapa kejanggalan yang memang tidak dijelaskan filmnya. Jadi, bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!